Pegel kan? Ih, pegel kan? Nih, cakep nih. Tuh. Wes nampak. Ya, keren ya. Keren ya. Oke, Mas, sorry. Teguh. Ya, Mas Teguh boleh nama dan tinggal di mana? Nama saya Teguh dari Bogor. Oke, Mas Teguh, terima kasih untuk waktunya. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan Mas Teguh suka nonton MotoGP dan inget nggak dulu nonton nonton MotoGP itu karena apa? Saya sejak saya sekolah, saya lihat saya suka motor balap, ya kan. Cuma nggak kesampaian untuk itu saya jadi nonton. Oh, oke. Zaman apa? Ingat nggak waktu itu tahun berapa gitu? Zaman-zaman kuliah, Tahun-tahun sekitar tahun? sekitar 2001. Oke, 2001. Itu awal-awal Rossi lagi on Udah fire on banget ya. fire benar. Oke, eh, ini kita ngomongin MotoGP tahun ini. Marc Marquez itu sprint di Misano kemarin tuh tiba-tiba crash. Padahal dia hitungannya jarang dia crash di momen-momen Ya. krusial. Ada yang bilang kalau dia lagi nunda juara dunia biar nggak buru-buru juara dunia. Nah, biar bisa dia selebrasinya di Motegi atau di Mandalika. Mas, sorry, Teguh. Mas Teguh setuju nggak dengan pendapat itu? Atau memang kalau menurut Mas Teguh, Marc Marquez itu sebenarnya di balapan di Misano kemarin lagi ada masalah? Kira-kira kalau menurut Mas Teguh gimana? Kalau menurut saya dia secara teknis dia memang terlalu maksa ngepush ya untuk bisa podium. Jadi pada saat tikungan nukik dia terlalu keras pengeremannya teknisnya. Jadi secara teknis bukan ada unsur politik atau Oke, berarti lebih ke Marqueznya sendiri ya? Marqueznya sendiri. Marquez yang bikin Kesalahan kesalahan Marquez ya? ya. Dan itu sebenarnya jarang kan ya? Jarang, dan ini yang pertama kali Oh, oke. jatuh dia keras. Oke, kita tahu Marquez tuh dominan banget musim ini. Lalu kalau menurut Mas Teguh, bagaimana peluang Marquez di balapan di Motegi besok? Apakah dia akan menang mudah gitu di race utamanya, akhirnya dia bisa selebrasi juara satu karena dia juara satu, atau mungkin ya nggak juara satu, bahkan mungkin nggak sampai podium. Kalau menurut Mas Teguh di Motegi peluang Marquez gimana? Peluangnya sih 80-20 ya. Tergantung dari Marqueznya. Marqueznya saya lihat sih emang terlalu berambisi kan. Cuma kalau memang dia terlalu ngikutin emosi, ambisi, kemungkinan dia bisa nggak menang atau mungkin podium belakang gitu atau gimana gitu. Intinya tergantung Marqueznya bisa kontrol ritme balapan atau tidak. Tapi kalau pendapat situ kira-kira Marquez finish di posisi berapa? Kemungkinan 2 atau 3. Oh, oke, nggak juara ya. Belum juara. Nah, untuk 2025 kita bisa bilang ya udahlah ini tahunnya Marquez lah ya. Juaranya tuh tinggal tunggu waktu. Tinggal lupa. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pembalap lain atau tim lain supaya Marquez nggak back to back juara? Karena kalau dia juara nanti back to back juara udah dia dari paling tinggi. Di atas ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan pembalap lain atau rider lain supaya Marquez nggak back to back? Paling nge-push Marquez ya kan. Biasanya kita kalau pembalap lain tuh khususnya untuk pembalap Italia tuh binaan dari Rossi, dia kerjasama timnya bagus ya kan. Jadi nge-push dari belakang untuk supaya memberikan efek tekanan kepada Marquez, jadi dia akan down dan bisa bisa Jadi, nggak bisa podium. yang di-push justru Marqueznya. Marqueznya. Jadi memang kalau kalau pembalapnya sendiri atau timnya sendiri kira-kira ada yang perlu dilakuin nggak untuk Timnya siapa nih? tim lain selain Ducati gitu biar Oh, okay. biar Ducati atau biar Yeah. Marquez tuh nggak terlalu dominan gitu. Kalau saya melihat sih paling tim Aprilia ya. Aprilia dia sekarang lagi mau nunjukin bahwa timnya itu bagus sebenarnya. Cuma karena ada kasus kemarin yang Jorge Martin, jadi dia mau show up lah. Khususnya untuk Bezzecchi nih yang pembalap Italia. Oke, jadi Aprilia perlu lebih ditingkatin Perlu lagi. ditingkatin lagi. Boleh dibilang Aprilia perlu lebih ditingkatin. Aprilia kinerjanya harus ditingkatkan lagi motornya. Mantap. Nah, kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang mau Mas Teguh katakan? Silakan. Mas ngomong Mas Marquez ya. Tahun ini aja yang terakhir kamu juara. Oke, kalau sorry, kita bergeser ke tim lain. Setelah melewati serangkaian musibah dan drama, Martin akhirnya bisa finish peringkat 4 di Hungaria. Oke, itu apa tuh truk? Motor. Boleh agak naik? Nah, nggak usah turun. Ini nah yang Nah. sip. Martin bisa finish peringkat 4 di Hungaria dan dia bahkan sampai nangis karena hal itu. Kalau menurut Mas Teguh, Martin malu nggak
nggak sih dulu dia pernah bikin gonjang ganjing pindah dan merasa yang kompetitif pakai motor Aprilia, dia malu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya malu harusnya, karena dia masih justru Aprilia terlalu baik ya, masih memberikan kesempatan buat dia untuk bangkit, ya kan. Karena kan dia harus profesional, masih terikat kontrak dengan Aprilia. Harusnya dia bisa menunjukkan motivasinya lebih untuk bisa podium. Oke, jadi nah kira-kira dengan dia sekarang tampil kompetitif gitu ya, andai dia nggak cedera dari awal musim, kira-kira tuh Martin bisa finish di klasemen berapa sekarang, di posisi kalau makanya dia nggak cedera dan ternyata dia bisa kompetitif, kira-kira Martin bisa di posisi berapa? Menurut saya bisa di posisi 2. Oke, jadi dia bisa ganggu Bisa ganggu Marquez. Martin di posisi 2 dan bisa ganggu Marquez. Yeah. Martin di posisi 2 dan bisa ganggu Marquez. Kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang mau kamu sampaikan? Silakan, Martin. Martin, jangan menyerah, push terus. Oke, mantap. Ini soal selain fenomena Martin dan juga Marquez, ada juga hal menarik. Beberapa balapan terakhir, rider Honda mulai muncul di 5 besar ya. Kita tahu Joan Mir bisa finish di 6, Luca Marini finish di 4. Kalau menurut Mas Teguh, ada fenomena apa nih dengan Honda nih musim ini? Honda mulai bangkit dari keterpurukan menurut saya, karena dia termasuk jajaran motor yang elit ya di Asia ya kan. Jadi untuk mengangkat nama baik Honda sendiri, dia harus bangkit supaya bisa dilirik lagi sama. Kalau dari segi ridernya sendiri gimana? Dari segi ridernya menurut saya untuk kemarin ini sudah bagus ya kan. Cuma dia mungkin masih belum menemukan ritme pas dari motornya untuk bisa nge-push lagi gitu. Oke, kalau gini, jadi sorry, saya ulang lagi, berarti ini adalah kebangkitan Honda atau memang waktu yang tepat antara kolaborasi Honda dengan pembalapnya, atau memang ini pure memang motornya aja memang udah waktunya balik lagi atau gimana? Ya, menurut saya ini pure kebangkitan Honda. Jadi dia berbenah diri lah. Karena apa? Untuk pembalapnya itu kita bisa katakan Joan Mir itu pernah jadi juara. Luca Marini juga pernah di Moto2 juga juara gitu. Jadi benar-benar ini memang Pure motornya ya? harus kebangkitan dari motornya. Oke. Ngomongin Honda juga, ngomongin Honda ada juga tim Jepang lainnya sama-sama kayak Honda yang struggling musim ini, bahkan lebih struggling. Honda poinnya 186, Yamaha 160. Kira-kira di akhir musim nanti siapa nanti yang akan jadi juru kunci paling bawah antara Honda atau Yamaha? Menurut saya sih masih Yamaha, karena Yamaha baru merilis motor yang V4-nya. Ya kan, jadi dia masih mungkin perlu settingan yang tepat untuk itu gitu. Jadi nggak apa-apa, kasih waktu buat Yamaha ya Untuk recover. Oke, andai Mas Teguh jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Ducati Ducati yang mana? Ducati pabrikan. Oke. Kenapa? Karena saya suka merah. Terakhir, ada 5 juara dunia: Marquez, Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong dikasih julukan versi bahasanya Mas Teguh sendiri. Marquez. Si tengil. Joan Mir. Lugu. Oke. Quartararo. Agresif. Pecco. Slowly but sure. Terakhir, Martin. Si bengal. Mantap. Thank you. Thank you.